sekarang kita masuk ke dalam video yang akan membahas tentang pengenalan komen-komen dasar pada AutoCAD. Jadi ketika teman-teman mau menggambar sesuatu, baik membuat suatu objek, suatu item, atau nanti ada tools seperti menggeser, menduplikat atau mengcopy, itu ada komennya ya teman-teman. Mungkin dari beberapa teman-teman ada yang udah aware kalau bisa dilihat di atas ini ada line, polyline dan lain-lain. Tapi kalau kita menggunakan yang ada di menu bar, itu tentu akan lebih lambat daripada kita mengetik langsung. Oke. Sekarang kita langsung aja ke yang pertama. Itu ada komen untuk membuat garis. Komen untuk membuat garis lurus itu ada dua, ada line dan ada polyline. Pertama kita buat dulu line dan polyline. Mungkin teman-teman masih ada yang wondering kayak ini bedanya apa sih? Jadi kita coba dulu. Pertama ada line. Line itu komennya cukup ketik L, lalu tekan spasi. Line, kita ambil shortcutnya L, spasi. Lalu kita buat secara tidak teratur ya, seperti ini. Atas ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. Lalu tekan spasi untuk mengakhiri. Lalu sekarang kita menggunakan komen polyline atau shortcutnya PL. PL, tekan spasi, lalu kita coba arahkan seperti sama seperti atasnya. Bawah ke atas, ke bawah lagi, ke atas lagi, ke bawah lagi, ke atas lagi, lalu spasi. Oke, terus bedanya apa sih kira-kira? Nah, jadi polyline ini dia itu membentuk suatu garis yang saling berkelanjutan menjadi satu objek. Nah, seperti ini. Kalau misalkan line itu dia enggak, line itu terpisah. Oke. Itu untuk bedanya line dan polyline. Lalu sekarang kita mau membuat garis, jadi kan yang tidak terukur, sekarang kita bisa membuat garis yang terukur. Garis yang terukur atau tidak terukur itu kayak gimana sih? Nah, pertama caranya gini. Kita akan membuat garis yang miring. Misalkan kita ingin buat garis dengan panjang 50 cm, lalu sudutnya 30 derajat. Caranya gimana sih? Tekan L, spasi, tentukan titik pertama dimulainya garis, katakanlah di sini, tekan, lalu kita arahkan mouse ke samping ya, kanan saja sebetulnya, lalu kita masukin angkanya, kita masukin 50 cm, 50, lalu kita tab. Nah, ini adalah derajatnya 30, lalu kita tekan enter. Kalau sudah selesai, kita bisa tekan escape. Nah, jadi garisnya seperti ini. Oke. Terus kalau mau bikin garis tegak lurus gimana sih, Mas? Garis tegak lurus kita bisa tekan L juga, sama seperti tadi. Misalkan 50 cm ya, garis lurus horizontal atau vertikal. Apakah kita harus masukin angka 90 derajat? Tidak usah. Kita tekan F8 aja. 8. Lihat di sini udah aktif ya, 8-nya. Lalu tentukan titik pertama. Kita tentukan di mana? Secara bebas di sini aja mungkin. Di sini. Kita ke samping. Nah, dia akan otomatis seperti ini. Ke atas juga dia akan otomatis. Kiri ke bawah otomatis. Kita masukin ke kanan, lalu kita ketik tadi 50 cm ya, 50, lalu enter. Kalau sudah, tekan escape. Nah, jadi kayak gini ya, udah saya. Itu untuk membuat garis tegak lurus. Nah, oke, berikutnya jadi kalau kita cara membuat garis, terus gimana sih caranya kita membuat jenis garisnya? Misalkan pengen dibikin putus-putus, atau pengen bikin tebal, atau pengen bikin putus titik gitu ya. Itu bisa di sini nih teman-teman.
bisa lihat di kanan atas ini. Di sini ada jenisnya, ini ada ketebalannya. Teman-teman bisa pilih dulu objeknya, lalu kita ubah nih. Misalkan ketebalannya, misalkan kita pengen bikin kayak garis potongan, ya bisa tebal 0,5. Lalu garis potongan itu teman-teman bisa baca di guidebook ya. Di guidebook itu garis potongan itu apa, yaitu dia titik putus. Nah, dari sini kalau by default, kalau misalkan teman-teman baru buka, biasanya tampilannya seperti ini nih. Nah, teman-teman bisa masukin sendiri caranya di sini, di load. Kalau nah ini ada ISO dash space, jadi dash ini putus-putus, tapi kalau dash space itu putus-putusnya itu lebih longgar. Ada juga dash dot, long dash dot ya. Ini yang biasanya dipakai buat garis potongan ya, long dash dot. Oke, bisa diklik. Kita klik lagi. Oke. Nah, ini tadi kita bikin dash dot kayak gini. Nah, jadinya kayak gini. Terus misalkan teman-teman perpanjang, nah jadinya kayak gini kan, putus terus. Terus ini agak tricky juga, teman-teman bisa ketik PR atau properties. Ya. Di properties ini teman-teman bisa atur di line types ini nih. Ini aku perbesar dulu. Line type scale. Ini jangan lupa ya, tadi ini udah kita pilih ya. Kita ketik line type scale. Kita atur bagaimana caranya biar dia makin kelihatan, tapi sesuaikan dengan gambar ya. Gampang, kembalikan ke satu aja. Oke, itu untuk buat garis. Oke, lalu garis itu nggak cuma ini, ada juga garis bergelombang. Garis bergelombang itu gimana caranya sih mas? Garis bergelombang juga bisa teman-teman baca di guidebook untuk masalah kegunaannya. Bisa garis semu kita sebutnya. Ini kita tidak menggunakan line, kita menggunakan ada namanya spline. Komennya cukup SPL spasi. Lalu kalau udah kita buat titik pertama, mau di mana mulainya, lalu kalau kayak gini kan berarti kita belum matikan F8, matikan dulu F8-nya. Lalu kita buat seperti ini, naik atas bawah. Kalau sudah tekan spasi, nah jadi deh garis smooth. Ini spline. Oke, ini tadi garis-garis kita sudah. Sekarang selain garis, objek pertama shape pertama ya yang bisa kita buat lagi adalah rectangle atau persegi panjang atau bujur sangkar, bebas. Itu komennya apa sih? Komennya adalah rec. Kita bisa tekan spasi, rectangle. Lalu misalkan kita diminta untuk membuat persegi ukuran 50 kali 50 ya. Kita bisa tekan titik pertama kita mulainya persegi di mana, di sini katakanlah. Lalu sekarang kita buat seperti ini, kita arahkan ya biar ada gambaran teman-teman. Terus di sini kita bisa masukin langsung angkanya 50 sebagai pengingat bahwa angka yang ada di layar teman-teman itu 166,44 itu berarti adalah kolom untuk X, sedangkan 122,89 itu kolom untuk Y ya, sumbu X, sumbu Y. Kalau misalnya kita membuat persegi kan tinggal 50, lalu kita pindah ke sebelahnya, tinggal ketik tab 50, enter. Oke, selesai. Sekarang kita mau membuat yang ukurannya itu persegi panjang katakanlah ya. RC lagi, spasi, tekan di sini, persegi panjang katakanlah lebarnya 120, tingginya 75 ya, karena lebar itu X, berarti kita buat, atau kalau teman-teman lupa X-nya bisa diginin aja ya, terus kayak ini yang paling gede adalah X-nya berarti 120, tingginya 75, kita ketik kayak 120, tab 75, lalu tekan enter. Oke, seperti ini. Itu adalah cara membuat persegi panjang.
Lalu setelah ini kita bisa juga membuat circle atau lingkaran. Caranya gimana sih Mas? Sebetulnya teman-teman juga bisa baca di sini di atas kiri. Ini banyak banget cara buat lingkaran ya. Banyak step by stepnya lumayan banyak. Aku bisa pilih satu aja karena sisanya itu bisa nanti kita bisa geser-geser aja. Jadi cukup tahu rumusnya satu aja sebenarnya. Rumusnya apa sih? Kita bisa tekan circle, tekan C, shortcut aja lalu spasi, lalu pilih titik di mana poros ya, titik tengah dari lingkaran itu akan kita buat. Katakanlah di sini. Lalu berikutnya kita masukin jari-jarinya berapa. Katakanlah jari-jarinya 25. Lalu tekan enter. Nah, lingkarannya jadi seperti ini. Oke. Oke, baik, setelah tadi kita membuat circle terakhir, sekarang kita akan membuat arc atau garis pelengkung. Garis lengkung lah ya. Pertama mungkin untuk memudahkan penggambarannya kita akan membuat seperti kosen. Oke, sederhana aja. Misalkan seperti ini, kita pengen bikin garis dari sini ke sini. Ini bukan kosen lah ya, cuma biar jelas kita bisa bikin arc. Oke, kita bisa mengubah. Nah, kita bisa membuat garis pelengkung arc. Sebenarnya ada di atas kiri ini. Ya. Kalau kalian pengen ubah jadi start and direction atau apa itu silahkan. Komen itu arc, arc, tekan spasi. Lalu misalkan kita pengen bikin yang kayak tadi nih, yang seperti ini. Jadi kita pengen bikin garis pelengkung seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa memilih yang start and direction. Jadi kita tentukan titik awal, start, titik end, titik akhir, lalu juga arahnya bisa pakai ini. Oke teman-teman, kita bisa coba pakai ini. Pilih titik awalnya di sini, titik akhirnya di sini, lalu directionnya di sini. Karena tadi kita udah pakai magnet ya, magnet di mana? Magnet di bagian snap. Nah, jadi seperti ini. Tinggal hubungin titik ini ke sini aja. Jadi deh arc atau garis pelengkung ini untuk nanti misalkan kusen. Karena memang sebetulnya untuk arc ini penggunaannya lumayan jarang. Oke. Terus setelah ini tadi kita sudah membuat beberapa objek. Sekarang kita juga akan membuat comment untuk membuat shape. Sekarang kita akan menggunakan comment untuk tools. Tools itu ya tadi, misalkan yang ini nih. Atau sini modify ya. Kita akan coba satu-satu. Yang pertama mungkin yang paling utama adalah untuk menggeser suatu objek kita bisa menggunakan move atau M, tekan M lalu spasi. Kita pilih objeknya. Objek yang kita pilih itu bisa lebih dari satu ya. Caranya kayak gini. Oke. Kalau satu aja juga bisa. Misalkan ini, aku pengen geser kotak ini. Kita akan coba dulu move yang tidak terukur dengan move yang terukur. Tidak terukur itu maksudnya adalah move yang ada acuannya. Misalkan aku pengen geser persegi ini berhimpit dengan persegi panjang ini. Caranya ya tadi kita ulang lagi tekan M, lalu spasi, lalu kita pilih objeknya. Kalau sudah spasi, kita pilih nih titik acuannya. Titik acuannya mana? Kan banyak titik ini ya. Titik sini apakah bisa? Kita coba. Nah, ini kalau kayak gini kan jadinya nggak jelas ya. Ini nggak teman-teman.
Berarti kalau kita menggunakan titik tengah kotak ini tidak bisa. Lalu misalkan kita move lagi, pakai ini bisa nggak? Pakai ini di bawah kiri, bisa nggak? Nggak bisa lah, orang kita pengennya dia ada posisinya bukan di sini ya. Nah, ini kita belajar menggunakan titik acuan nih. Jadi caranya gimana? Kita klik bandanya, kita tekan dulu, kita pilih bagian sini, ya bawah kanan. Karena bawah kanan itu nanti ketemu bawah kiri di sini. Ya, sebenarnya ini sederhana, kalau dipikir teorinya kan kepanjangan. Teman-teman bisa praktek lagi nanti. Caranya klik yang di sini, lalu temuin aja ke sini. Terus, ya kan langsung berhimpit. Itu untuk move yang tidak terukur. Lalu untuk move yang terukur itu gimana sih? Kita bisa menggeser objek, misalkan ini kita pengen geser lingkaran ini 50 cm ke kanan. Caranya gimana? Pilih objeknya, tekan M. Nah ini ya, ini juga untuk teman-teman ingat, kadang-kadang kita bisa tekan M dulu move, lalu pilih objek, baru spasi kita geser, atau enggak pilih objeknya dulu, kita baru ketik move, ya M spasi geser, itu bebas. Lalu kalau kita klik M, ketik M, lalu tekan objeknya, spasi, lalu kita geser ke kanan, katakanlah 50 cm. Kalau kita terukur, kita bisa klik di mana aja ya, bebas. Sebagai titik acuannya. Katakanlah di luar malah, bisa tekan ini, lalu ke kanan. Nah, kalau kanan yang nggak rata kayak gini, kita bisa nyalakan F8 lagi. Nah, biar dia tegak lurus. Lalu kita masukkan, kita ketik angka 50. Kalau kita ingin menggesernya 50 ke kanan, kita ketik 50 lalu enter. Selesai. Jadi itu adalah cara untuk menggeser objek atau memindahkan objek dengan command move. Lalu berikutnya, gimana sih cara memperbanyak objek? Memperbanyak objek bisa dengan cara menggunakan command copy, yaitu shortcutnya CO. Caranya hampir sama dengan tadi, sama dengan move, yaitu ada yang tidak terukur, atau misalkan tadi kalian, aku pengen geser, pengen copy ya, copy item ini, tapi titik ujung kirinya itu kena di sini. Caranya tinggal tekan CO, spasi, klik objeknya, spasi, pilih titik acuannya di sini, geser ke sini. Oke, selesai. Escape. Terus kalau misalkan mau terukur gimana? Tekan CO, spasi, misalkan apa ya? Nah, objek ini deh. Tekan objeknya, spasi, misalkan kita pengen taruh dia 50 cm di atasnya, atau 70 lah ya, 70 ke atasnya, 70, lalu enter. Selesai. Oke, itu adalah command copy. Berikutnya kalau kita pengen memutar benda, merotasi benda, rotasi objek ya, bukan benda, itu komennya apa? Ada RO atau rotate. Tekan RO, spasi. Nah misalkan aku pengen rotate ini, objeknya kita klik, lalu tekan spasi. Nah berikutnya titik acuan. Titik acuan itu berarti apa? Porosnya. Poros perputarannya di mana? Kalau kita tekan di sini, dia akan berputar kayak gini. Atau teman-teman bisa matiin F8 ya kalau nggak mau tegak lurus. Terlihat ya? Kalau kita pilih titik kiri ini maka akan seperti ini. Tapi kalau kita pilih di tengah, RO, spasi tengah, maka akan seperti ini. Kalau mau tegak lurus, bisa nyalain F8, langsung tegak lurus, diklik aja, selesai. Terus misalkan di sini, aku pengen rotate seluruh bagian, seluruh ini. Katakanlah aku pengen rotate-nya ke kiri lah. Kita klik aja semuanya, lalu RO. Terus di sini
teman-teman bisa cari porosnya di mana. Ayo, di sini kan yang nggak ada titiknya. Teman-teman bisa menghampiri, mouse-nya bisa datengin sini dulu nih. Nah, datengin ke sini mouse-nya sampai ada kotak hijau, turun, datengin yang kanan. Nah, samperin, terus dia akan ada otomatis titik pertemuan. Teman-teman bisa klik di sini deh, klik. Ya udah, sekarang teman-teman bisa rotate. Kalau F8 nya kita matiin, rotate kayak gini. Masukin aja angle-nya berapa, sudutnya berapa kalau mau. Tapi kalau mau tegak lurus, bisa menggunakan langsung aja kayak gini. Oke, itu untuk rotate. Berikutnya kita akan menggunakan, tadi kan rotate itu apa? Objek kita rotasi, kita puterin. Nah, berikutnya objek kita mau cerminkan. Kalau objek kita cerminkan itu berarti kita flip ya. Kita flip dan itu bisa apa ya? Bisa menggandakan, bisa juga hanya di flip aja. Komennya itu apa sih? Itu ada mirror atau MI. Biar lebih jelas mungkin kita pakai yang ini. Nah, kita pakai ini. Kita tekan MI. Jadi apa ya? Aku pengen punya cerminan atau objek ini ada di sana. Tapi posisinya nggak sama kayak gini. Maksudnya nggak sama kayak gini ya. Kalau kita copy kan dia bakal kayak gini. Ya kan? Tapi aku pengen dia itu di atas sini. Nah, kalau kita bikin kayak gini kan kita dua kali kerja nih. Kita copy, CO, lalu kita move, M. Itu makan waktu dua kali komen. Tapi kita bisa aja sekali. Caranya gimana? Kita tekan keduanya. Kita tekan objek yang mau kita mirror, lalu kita masukin komen mirror. Shortcutnya aja MI, spasi. Nah, kita cari nih. Porosnya di sini mau di mana? Titik cerminannya di sini lah ya. Nggak mungkin di sini. Pasti di sini. Di sini pun kayak bebas gitu, mau teman-teman normal. Katakanlah di sini. Lalu teman-teman tinggal arahin aja. Nah, kalau F8-nya mati, nah teman-teman ada gambaran di porosnya ya, poros cerminannya ya. Oke, tinggal masukin sudutnya. Kalau mau pakai sudut. Tapi kalau misalkan tegak lurus cermin langsung, nyalain lagi F8-nya, akan seperti ini otomatis. Ya arahin aja mau gimana dia. Kalau udah kayak gini, tekan. Berikutnya ada dua pilihan. Kita mau menggandakan atau enggak nih? Kalau kita mau menggandakan, kita ketik no, karena pilihannya erase source objects, menghapus benda yang tadi kita mirror. Atau kalau yes, ya benda tadi kehapus. Kita bisa tekan no. Jadi double seperti ini. Itu adalah fungsi dari comment mirror. Oke. Terus gini teman-teman. Biasanya tuh ada pembesiannya kalau kita udah agak advance, nanti ada gambar suatu kolom di mana nantinya akan ada besi di dalamnya. Besi itu biasanya ditaruh di ujung-ujungnya. Anggap aja ada beton selimutnya di sini. Kita mungkin bisa membuat circle dulu. Cara lamanya ya. Lalu kita buat katakanlah jari-jarinya 5, enter, lalu kita tekan kayak gini, kita pencet move, kita geser ke kiri, kita move lagi, geser ke atas ya. Tapi biasanya tuh ini masih ada sisa garis kayak gini, tapi yang kita mau padahal dia itu melengkung terus melengkung. Itu gimana caranya ya? Nah, teman-teman bisa menggunakan rumus Ville. Ville itu adalah rumus yang melengkungkan dua garis membuat suatu sudut lancip atau tumpul, pokoknya membuat suatu sudut tapi tidak pokoknya saling bertemu. Kita bisa tekan F, Ville, spasi, terus kita bisa tekan R.
Kita bisa tekan R untuk memasukkan radiusnya. Tadi kan jari-jarinya berapa? Tekan R, spasi. Tadi kan teman-teman tahu kita bikin circle jari-jarinya 5. Kita coba bikin juga 5. Enter. Berikutnya, kita pengen bikin di sini nih sebagai saingannya dia nih. Cita-citanya. Biar kita bisa compare. Terus sekarang kita pilih garis pertama di sini. Kalau kita pilih garis kedua di sini, selesai. Dan dia akan otomatis melengkung. Kalau nggak percaya, teman-teman bisa bandingin. Oke, sama persis kan? Itu adalah fungsi dari komen fillet atau fillet, ya. Terus setelah fillet, ada juga komen untuk membuat garis bantu. Ini kalau teman-teman ngerjain gamtek biasanya menggunakan, anggap aja ini sebagai penggaris segitiganya untuk menggeser-geser suatu penggaris segitiga lain biar mudah membuat objek atau sebagai garis acuan. Kita bisa menggunakan komen namanya XL atau X-line. X-line itu adalah garis yang tidak berujung, sebagai garis bantu ya. Katakanlah kita bikin XL spasi. Ini ada banyak caranya. Misalkan yang pertama teman-teman pengen bikin garis bantu tapi miringnya sama kayak ini, ya kan? Klik titik ini, lalu matikan F8 dulu biar nggak pusing. Klik titik ini. Kalau udah tekan escape, nah dia garisnya tidak berujung kan. Terus bisa juga teman-teman bikin XL tapi vertikal. XL spasi V spasi, nah ini vertikal. Bisa juga teman-teman bikin garis horizontal XL spasi H spasi, nah pilih sini selatan. Ini gunanya apa? Nanti kalau misalkan kalian masuk ke gambar CAD untuk membuat gambar tampak atau potongan, dibantu menggunakan garis XL ini. Oke. Terus berikutnya ada komen namanya trim. Ada trim dan extend. Itu gunanya apa sih? Kita coba bahas. Nah sebelumnya teman-teman, sebelum trim dan extend, teman-teman lihat ya, ini kok apa namanya, lingkaran tadi kok jadi oktagonal gini sih? Tadi kan lingkaran ya, ini juga lingkaran jadi oktagonal. Kenapa sih kayak gitu? Ini bukan kesalahan gambar, ini hanya visualnya aja. Teman-teman bisa merefresh dengan cara ketik RE atau regen, tekan spasi. Nah, gambar-gambar tadi udah menjadi bulat kembali nih. Oke. Terus tadi kita sudah bahas ada komen namanya trim dan extend. Gunanya buat apa sih? Jadi trim itu adalah komen untuk memotong objek yang saling bertemu lah ya, saling berpotongan, itu trim. Sedangkan extend sebaliknya, jadi extend itu adalah menyambungkan suatu objek. Nah itu teorinya. Mungkin kalau dengar teorinya agak pusing, kita langsung aja coba prakteknya. Contohnya ini, aku pengen potong garis ini. Caranya gimana ya? Atau kita buat garis asal dulu deh, biar lebih gampang. Bikin garis asal, F8 yang udah mati, oke. Garis asal, kita bikin garis asal. Nah, udah. Aku ada dua cara nih. Aku pengen menghilangkan seluruh garis yang ada dalam kotak ini. Oke, itu kita bisa menggunakan cara trim yang pertama, yaitu tekan TR, spasi, pilih kotak yang kamu pengen gak ada garis di dalamnya, klik,
Ini bisa kotak, bisa objek apapun ya, selama dia tertutup. Lalu tekan spasi lagi. Nah, sekarang kita bisa pilih semua garis yang kena kotak itu. Maka otomatis mereka akan terhapus. Itu cara pertama. Cara kedua ini kalau aku paling sering pakai. Cara kedua adalah aku pengen ngapus apapun, pokoknya yang berpotongan aku hapus. Aku tekan TR, terus spasinya 2 kali nih, spasi. Nah, bedanya mungkin teman-teman bisa lihat sendiri nanti. Jadi ketika aku pengen ngapus, nah harus tekan ya, atau enggak kalau misalkan pengen langsung banyak, itulah bisa. Kita coba nah, kalau kita pengen banyak, TR spasi bisa kita kayak gini. Nah, lalu tekan spasi untuk menyudahi. Hampir sama dengan TR dengan 1 kali spasi, cuman bedanya ya tadi mungkin lebih fleksibel kalau TR yang spasi 2 kali. Lalu berikutnya kita punya komen namanya extend. Extend itu adalah memperpanjang. Ya, caranya ketik EX spasi. Nah, sama seperti trim, kalau kita pakai spasi yang 1 kali, aku pengen memperpanjang garis apapun yang nanti bakal masuk dalam kotak ini. Maka tekan objeknya, kotak lagi, lalu tekan spasi lagi. Sekarang aku pilih nih garis-garisnya. Nah, spasi lagi, selesai. Oke, itu kalau misalkan kita mau bikin kita mau bikin extend 1 kali. Tapi kalau extend 2 kali itu gimana? Kita ketik EX spasi 2 kali, lalu kita secara otomatis nih, pokoknya klik aja garisnya. Kita klik, dia akan panjang. Dia akan panjang sampai ketemu garis berikutnya. Jadi kalau kita klik yang ini, dia nggak nyampe sudut kotak ini. Lihat, kita bisa lihat ya. Nah, dia berhenti. Itu bedanya ketika kita menggunakan EX spasi 1 kali atau 2 kali. Seperti ini bedanya. Oke, kita tekan spasi untuk menyudahi. Jadi itu untuk komen trim dan extend. Lalu berikutnya kita ada komen namanya offset. Offset itu untuk apa sih? Tapi teman-teman udah belajar tentang copy ya. Copy itu mengcopy objek sebanyak mungkin tapi dengan ukuran yang sama. Sedangkan kalau offset itu ukurannya berbeda. Jadi contohnya misalkan aku pengen bikin kotak ini masuk ke dalam atau keluar. Ya, caranya gimana sih? Teman-teman bisa tekan O, offset, lalu tekan spasi. Berikutnya teman-teman bisa masukin nih jarak offsetnya berapa, keluar atau ke dalamnya berapa. Katakanlah 5 cm keluar, 5 cm ke dalam, lalu tekan enter. Kita klik ini, kalau ke 5 ke dalam seperti ini. Oke, kalau 5 keluar seperti ini. Bisa berkali-kali selama dia masih bisa ya. Kita klik satu. Oke, seperti ini. Tekan spasi untuk menyudahi offset. Jadi offset itu fungsi seperti ini. Ini untuk persegi. Nanti teman-teman bisa nyobain untuk bentuk-bentuk lain, silahkan. Atau bentuk garis pun bisa. Misalkan garis arc ini kita offsetnya 5 cm juga. Kita offset ke dalam. Nah, bisa kan? Spasi untuk menyudahi. Oke, terus berikutnya kita akan menggunakan comment array. Comment array. Array itu apa sih? Comment array itu adalah bagaimana caranya kita menggandakan objek seperti copy, tapi tidak satu-satu ya. Kita bisa copy langsung banyak item. Oke, kita langsung bahas aja. Terus di array itu ada 3 cara sebetulnya. Ada rectangular, ada path, ada polar. Pertama kita coba untuk rectangle dulu. Aku akan membuat suatu objek polygon.
di sini mungkin segitiga aja sederhana, spasi. Nah, setelah itu aku pengen array objek ini nih jadi banyak, ke kanan dan ke atas, jumlahnya ganda. Kita bisa pilih objeknya, lalu tekan AR, array. Lalu kita bisa pilih rectangular, itu untuk yang tadi banyak atas banyak kanan ya. Tekan rectangular. Terus, nah ini kalau udah seperti ini, teman-teman bisa pilih di atas. Ini untuk AutoCAD versi aku agak lupa 2014 ke atas atau 2016 ke atas. Cuma nanti bedanya kalau 2010 itu yang aku ingat nanti dia ada tabel di sini, ada tab di sini, tab. Sebenarnya sama kayak gini juga, ada column, ada between, ada row, ada between. Teman-teman bisa atur. Ya, misalkan ini jumlah kolomnya mau berapa? Kolom ke kanan kan ya, jumlahnya mau 6. Klik, jangan enter ya, klik, pindah aja kemana gitu, pindah ke sini. Ya, ini misalkan barisnya mau berapa? Barisnya mau 7. Oke, silahkan. Terus jaraknya gimana jaraknya? Jaraknya antar kolom misalkan pengen 50. Terus jarak antar baris 50 juga. Oke. Kalau udah bisa tekan di close array. Selesai. Itu untuk yang rectangular. Teman-teman yang menggunakan AutoCAD 2010 bisa menyesuaikan caranya, tapi kurang lebih hampir sama. Ini rectangular ya. Terus kalau misalkan kita pengen bikin yang pad gimana mas? Nah, pad itu fungsinya seperti apa? Nah ini kita bikin ada pad itu berarti dia menggandakan tapi sesuai dengan lintasannya, sesuai dengan jalurnya. Nanti kalau di gambar atap kalian akan ketemu yang seperti itu. Nah, misalkan ini, aku pengen bikin satu lingkaran kecil di sini. Ya ukurannya katakanlah 7,5. Ingat ya kalau koma itu kita pakai titik bukan koma. Nah, lalu aku pengen bikin dia itu, ya itu ngikutin jalur ini, lintasan ini. Caranya gimana? Tekan array, spasi, pilih objeknya, spasi, pilih path. Berikutnya kita pilih lintasannya. Maka akan jadi seperti ini. Lalu masukin jaraknya nih. Jaraknya berapa? Katakanlah 30. Kita lihat, nah, dia akan berubah seperti ini. Lalu kalau udah tekan close array, maka selesai. Terus yang polar gimana mas? Kalau polar itu, ya udah kita bikin satu contoh, misalkan di sini. Walaupun sebenarnya polar itu dari pengalamanku jarang kita pakai. Paling sering pakai rectangular, lalu kalau polar jarang. Nah, oke, dari kalau gini kita coba array, lalu kita pilih polar, lalu kita pilih titik poros dari polar itu di mana. Nah, misalkan di sini. Oke. Lalu kita bisa bikin nih misalkan berapa item, between-nya berapa baris, between-nya berapa, kan itemnya cuma 3, berarti ada 3 lingkaran, terus barisnya ada berapa? Barisnya ada 3 katakanlah ya. Nah, kayak gini ya guys, tuh bisa dilihat. Misalkan jaraknya bisa 40, jarak antar barisnya. Nah, itemnya misalkan dibikinnya 6. Oke, tuh. Jadi dia terbagi menjadi 100. Jadi berapa derajat ini? 60 derajat kan? 60, 60, 60, 60. Fill-nya akan 360. Kita akan bikin jadi ini. Ada 12 ya. 12 deh. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman bisa coba. Kalau udah bisa close array. Selesai ya. Ini untuk comment array. Berikutnya ada comment namanya join dan export. Bedanya apa sih? Nah, kita kembali ke garis yang tadi mungkin ya. Garis ini. Nah, aku hapus dulu biar nggak pusing. Nah, ini ada garis-garis yang dia itu saling berhubungan, tapi tidak menjadi satu.
Jadi mungkin teman-teman akan ribet ketika mau offset. Kalau tadi kan kita bisa offset dengan gampang ya. Kalau ini misalkan kita pengen offset, tuh gampang kan. Tapi kalau yang ini, wah susah nih. Ya enggak? Nah, caranya gimana? Berarti teman-teman harus menyatukan objek tersebut. Nyatu ini gimana? Kita bisa tekan join. Komennya J. Kita join. Untuk kita klik semua garis yang saling terhubung ya. Jadi harus terhubung. Kalau nggak terhubung dia nggak akan ke join. Tekan lalu tekan spasi. Set. Maka otomatis dia menjadi suatu polyline. Bisa baca di sini ya, 4 objects converted to one polyline. Oke, setelah itu komen sebaliknya, kita pengen pecah mereka menjadi garis-garis aja. Kita bisa menggunakan komen explode atau shortcutnya X aja ya, X spasi. Kita explode nih garis ini. Kita pencet spasi, nah pecah tuh mereka. Terus array tadi, kita punya array banyak. Ini misalkan ini. Ini bisa kita explode juga biar jadi pecah satu. Caranya tekan X aja, X spasi. Nah udah, explode semua itu dia. Ini juga sama caranya. Itu cara penggunaan comment, join, dan explode. Lalu berikutnya ada comment hatch. Hatch ini adalah arsiran. Oke. Caranya gimana sih? Teman-teman bisa klik H, spasi. Nah, setelah itu kalau ini nanti kalau misalkan teman-teman menggunakan AutoCAD 2010 nanti akan ada tab di sini yang isinya kurang lebih hampir sama dengan ini ya bentuknya, isinya. Teman-teman kalau di sini ada beberapa pilihan ya. Teman-teman mau pick points atau select object. Pick point itu misalkan gini. Nah, aku pengen bikin arsiran di dalam sini. Maka kita menggunakan pick point. Oke. Bedanya apa sih? Kalau kita pakai select object, kita tahu kalau objek yang terluar ini adalah persegi. Kalau kita klik, terus semuanya menjadi satu objek. Jadi nggak ada yang tengah-tengahnya bolong, nggak ada voidnya. Kita bisa itu menyesuaikan ya teman-teman enaknya pakai apa. Misalkan di sini kita pakai pick point, lalu kalau udah kita klik objeknya nih ya. Ini teman-teman nanti akan paling merasa kesulitan menggunakan AutoCAD itu kalau masukin arsiran karena biasanya suka bocor dan kalau bocor agak ribet. Pastiin ketika teman-teman menghatch itu seluruh bagian ini ada di layar teman-teman ya. Jadi jangan ketika mau menghatch tapi kayak gini. Nah, kepotong. Jadi dia agak lama prosesnya. Oke. Terus misalkan kita jelasin nih, hatch itu sebenarnya adalah arsiran yang sudah menggambarkan, dia itu simbol sebetulnya teman-teman. Ya, misalkan di sini ada banyak nih, ada kode-kodenya. Kita jelasin aja. Misalkan ANSI 32. ANSI 32 itu apa sih mas? ANSI 32 itu biasanya dinding batu bata dengan rotasi seperti ini ya. Rotasi angle-nya udah pas, ini dinding batu bata. Lalu ANSI 31 ini apa? ANSI 31 tapi angle-nya kita sesuaikan. Nah 45 kayak gini. Itu biasanya adalah simbol untuk urukan tanah yang diuruk. Oke, terus kalau misalkan ya ini teman-teman bisa melihat lah ya. Kalau ini apa sih mas? Jangan lupa ini kita balikin lagi di 0 derajat. Ini biasanya adalah dinding batu bata tapi trasram. Dinding batu bata trasram itu apa sih? Itu dinding yang hanya ada di kamar mandi. Jadi dia itu lebih kedap air. Nanti gambarnya akan muncul seperti ini. Lalu
Apalagi sih mas, banyak. Misalkan ada, kita cek satu-satu ya. Ini CONC dari kata-kata konkret. Ini adalah beton. Nah teman-teman kalau misalkan nggak lihat, loh kok nggak lihat ya? Mana sih bendanya? Kita close dulu. Ini cuma ada titik kecil doang di sini nih, ya kan? Kita tekan PR. Tadi properties. Teman-teman atur deh itu, scale-nya berapa, biar dia bisa kelihatan. Ya, ini bisa diatur sampai gimana caranya, atau ini, nah ini, sorry ya salah lihat. Nah teman-teman bisa atur, nah seperti ini ya. Ini kita balikin lagi, ini adalah line type bukan scale patternnya. Nah ini adalah simbol hatch untuk beton. Tapi tadi kan emang ini ukurannya gede banget ya, ini kan ukurannya 5 berapa puluh senti nih, ya nggak mungkin lah beton kelihatan. Jadi yang paling benar ya tadi, kalau teman-teman menggunakan ukuran yang satu, menggunakan ukuran yang satu itu baru jelas kelihatan betonnya, karena nanti emang peruntukannya beda. Oke, terus apalagi nih di sini kita punya apa lagi? Ada ya, ini ada batu bata kan, ini ada atap. Sebentar, ini ada atap, kita coba hatch lagi ulang. Kita klik di sini, ada ini ada pasir, sand pasir, ada brick batu bata, ini lantai parket, ini ada roof ya, terus apa ini tanah. Walaupun tanah penggunaannya tidak seperti ini, nanti bakal kayak gini, terus juga hanya di atas aja, teman-teman nyesuaiin. Jadi itu penjelasan mengenai, nah ini ada batu kali, gravel, buat fondasi, ya pokoknya ada banyak. Teman-teman bisa juga cari tambahan yang mungkin di internet tentang penjelasannya apa aja. Jadi itu adalah hatch, arsiran ya. Berikutnya kita akan belajar mengenai scale. Scale itu adalah mengubah skala objek. Katakanlah ini deh, paling atas kanan. Aku pengen mengubah objek ini menjadi 2 kali lebih besar. Caranya, ya kita klik objeknya dulu boleh. Tik scale, itu ada SC, tekan spasi. Lalu kalau udah, sekarang kita tentukan titik di mana dia sebagai titik mula-mula membesar. Misalkan boleh titik sini. Kalau titik ini nanti kayak gimana kita cek ya. Kita titik ini, klik. Lalu scale faktornya misalkan 2. Ya, maka dia akan diperbesar 2 kali. Lalu tekan enter. Nah, lihat, dia mulanya dari sini. Tapi kalau misalnya kita lihat dari disoke ini ya, kita pakai ini kita hapus dulu lah biar gak ganggu. Kita scale ini SC, lalu kita mulai dari titik tengah. Titik tengah kita mulainya ya. Nah, ini bisa juga sih teman-teman lihat ya. Tekan 2 sih. Nah, terus kalau misalkan pengen koper kecil nih mas, pengen koper kecil 10 kali deh, 10 kali di bawahnya. Kita pakai komen apa sih? Bisa menggunakan komen yang sama SC, tapi angkanya aja yang diubah. Titik mula-mulanya ini harikan ya. Terus kita pilih 0,1. 0,1 kan 1/10, berarti 10 kali lebih kecil. Lalu kita tekan enter. Nah, dia akan 10 kali lebih kecil daripada objek yang sebelumnya. Oke, jadi itu tentang scale. Berikutnya kita ada yang namanya mtext. Kita pengen masukin teks nih, jadi pakainya mtext. Caranya gimana? Tekan mt, tekan enter. Terus kita bisa klik langsung nih titik mulanya di mana. Nah, kita perbesar aja. Kita klik lagi. Nah, harus kita ketik nih mau nulis apa. Ini sama mungkin sederhana ya, sama kayak Microsoft Word.
teman-teman bisa tulis di atas, bisa apa ya, bisa sesuaikan di atas ukuran fontnya berapa, terus dia fontnya mau apa. Oke, ini bisa ketik 1, 2, lalu fontnya mau apa, fontnya mau apa. Nah ini aku balik, fontnya mau apa, silahkan dipilih. Sama kayak Microsoft Word ya, jadi di blok dulu baru kita ubah ya. Misalkan pakai font Roman bisa. Oke, terus mau dia bikin di tengah, silahkan. Kalau udah close text editor. Oke, mau diperbesar ya, klik 2 kali, diperbesar. Pilih berapa fontnya, misalkan pengen bikinnya 5 deh. Hilang. Nah, kita bikin 5. Nah, kayak gini kan. Oke, itu untuk mtext selesai. Lalu berikutnya ada yang namanya blok. Blok itu apa? Blok ini mungkin samanya itu kayak grup ya, dia sejenis sama grup. Mungkin grup itu tidak ada di dalam dalam guidebook. Jadi bedanya apa? Nanti kita kasih lihat. Kita bikin grup dan kita bikin blok. Oke. Katakanlah kita bikin objek seperti tadi, misalkan kayak gini ya. Kita bikin objek seperti tadi, file. Oke, salah. Kita bikin aja lagi ya, lebih enak. Kita pilih ujungnya. Nah, kalau udah, terus kita pengen masukin circle ukurannya 5 tadi kan ya, masukin aja nih ke atas samping. Lalu kita mirror biar cepat. Kita mirror ke samping. Kalian F8 biar cepet. Nah, oke. Misalkan kayak gini, terus kita hatch tapi solid. Kita hatch close hash creation, kita offset tanggal 2 selesai. Ini tulangan ya teman-teman ya, seperti walaupun ukurannya tadi kurang jelas, tapi ini tulangan, potongan tulangan. Nah, terus misalkan aku bikin 2 deh biar teman-teman ada bayangan. Nah, bedanya grup dan blok itu apa? Ini kita coba bikin grup ya. Kita seleksi semuanya seperti tadi. Kita tekan G, ini grup. Selesai. Maka ini akan menjadi suatu grup. Teman-teman jadi nanti ketika move nggak usah pusing lagi move-nya ya. Jadi kayak dia udah keangkat semuanya. Kalau block itu kita sama kayak tadi, lalu tekan komennya B, block. Kita masukin misalnya apa? Tulangan kolom praktis, walaupun kolom praktis nggak mungkin ukurannya 50 cm. Oke. Terus kalau udah, kita bisa pick. Kalau udah nih kita bisa setelah masukin nama, kita udah masukin nama kan ya. Terus kita bisa langsung tekan OK aja, nggak apa-apa. Nah, udah jadi nih. Ini blok, seperti ini bentuknya. Ini grup. Nantinya kita copy 2 benda ini. Yang satu blok, yang satu grup. Kita copy ke bawah. Oke.
Nah, kalau grup itu kamu tuh bisa masuk ke dalamnya kan, bisa masuk ke dalamnya dengan tekan ungroup. Tapi ya kayak tadi kamu pengen ubah ini, yang ini nggak ngikut, ya teman-teman. Tapi kalau kamu misalkan pengen ubah yang blok, kamu klik blok, klik 2 kali, maka dia akan membuka bagian ini, edit block definition, klik OK. Tampilannya agak sedikit berubah, tapi nggak apa-apa. Kita bisa hapus nih, kita bisa ganti di ANSI 32, nggak ada lah ANSI 32, cuma nggak apa. Terus kalau udah kita close hash editor, close block editor, lalu kita save the changes. Nah, semua blok itu akan berubah. Itu bedanya blok dengan group. Itu akan memudahkan teman-teman nanti ketika teman-teman membuat kolom ini, walaupun ini hanya tulangannya doang ya, bukan kolom betulan full kolom. Jadi ketika bikin kolom pastinya akan memudahkan teman-teman. Oke, nah jadi segitu dulu pengenalan komen dasar kita. Nanti kita di video berikutnya kita akan coba mempelajari bagaimana cara membuat item-item sederhana yang ada pada denah rumah. Oke.